Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat religi dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Darneli di podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini alhamdulillah suasana sangat mendukung. Kita akan ngobrol dengan tema ngaji maulid, ngopi teladan. Apa itu ngaji maulid dan ngopi teladan? Kita akan membahas dengan narasumber kita pada hari ini yang tentunya pasti dalam ilmu sejarah kebudayaan Islam. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Beliau adalah Bapak Haji Samsul Marlin SC, LC, salah satu katim di Bimas Islam yaitu membidangi kepenghuluan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beliau pasti dalam ilmu sejarah kebudayaan Islam terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu di bulan Maulid. Baik Pak Ustadz, tema kita yaitu ngaji Maulid, ngopi teladan. Ngopi teladan. Iya. Untuk lebih jauh, apa sih itu Maulid ya? Tentu kita berbicara tentang Maulid ini, Maulid Nabi tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah lahirnya tradisi ini Pak Ustadz ya. Iya. Ya tentunya kita paham ya, yang kita ini pahami bahwa pada masa dinasti Fatimiyah Al-Ayyubiyah hingga Utsmaniyah hingga akhirnya menyebar di berbagai belahan dunia Islam begitu. Jadi pertanyaan pertama saya Ustadz, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya Maulid Nabi ini? Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar setia dari podcast kita ini, podcast Si Pakarewa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Alhamdulillah kita sekarang ini berada pada bulan-bulan Maulid, Ashrul Maulid namanya. Ashrul Maulid ya. Bulan-bulan Maulid itu bukan hanya bulan Rabiul Awal, tapi juga Rabiul Akhir, itu orang masih melaksanakan Maulid, bahkan sampai kepada Jumadil Awal. Jumadil Awal ya. Makanya dalam istilah kita ini di orang-orang di Sulawesi Barat, Mandar, bulan Maulid itu ada namanya awal Maulid, pertengahan Maulid, Pecepramunu. Ada tiga, iya, saking panjangnya 3 bulan. Iya. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang ini ya masih dilaksanakan peringatan Maulid di beberapa tempat, bahkan masih banyak merencanakan insya Allah sampai bulan-bulan depan, karena memang panjang rangkaiannya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah sejarah daripada Maulid ini sendiri, ya memang tidak bisa lepaskan dari cetusan yang pernah dilaksanakan dinasti Umayyah dulu. Jadi dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah di Mesir. Jadi Mesir dulu itu ya pernah dipimpin oleh sebuah dinasti namanya dinasti Fatimiyah yang mengasaskan kepada putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencetus dinasti ini. Pada masa itu sebenarnya ada kejadian di mana semangat kaum muslimin pada waktu itu mulai melemah. Ya, ada peperangan yang luar biasa panjang, menguras tenaga, energi. Ya, itu ada namanya perang salib. Perang salib pertama, kedua, ketiga, pokoknya habis. Energi habis, kekuatan habis, ya sumber daya habis, tergerus dengan perang yang tidak pernah berhenti itu sampai berkali-kali. Nah, akhirnya kemudian muncullah ide ini, ya karena semangat tentara kita pada waktu itu, pasukan kaum muslimin waktu itu ya sudah mulai meredup, ya
wah ini perang terlalu lama, energi kita habis. Ya, jadi mulai terjadi semacam semangat yang sudah mulai memudar. Wah, akhirnya kemudian ada pemikiran bagaimana caranya supaya semangat kaum muslimin ini muncul kembali. Iya. Ya, diadakanlah berbagai semacam acara atau kegiatan supaya orang semangat kembali, muncul semangatnya, kecintaannya kepada Islam. Salah satu cara adalah membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena modal kita ini kan sebenarnya untuk berperang ini, untuk meningkatkan Islam ini, penyebaran Islam ini adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Itu modal utama. Ya, karena kalau kita teringat dulu pada masa Nabi SAW berperang, ya, itu orang-orang kafir Quraisy itu kemudian menghembuskan isu ketika ada perang waktu itu, ya, bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Sementara perang besar berkecamuk, pasukan kaum kafir itu mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia. Apa yang terjadi di kalangan sahabat pada waktu itu? Ada dua. Ada yang kemudian sedih, ya, tidak bisa bergerak, ya, namanya Nabi meninggal, ya, apalagi. Tapi ternyata berita itu justru mengangkat moral pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Buat apa lagi kita hidup kalau Nabi sudah meninggal dunia? Justru dengan berita meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat-sahabat semakin kuat kuat semangat berperangnya pada waktu itu, dan akhirnya menang. Ya, walaupun sebenarnya Nabi hidup pada waktu itu. Akhirnya strateginya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, ya, tidak berjalan. Ya, dia kira dengan meninggalnya Nabi semangatnya kaum muslimin akan turun. Iya. Nah, itu kenapa? Karena kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Bahkan Khalid bin Walid itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW, itu di atas kepalanya itu ada rambut Nabi. Ya, itu ada rambut Nabi, itu sempat lepas. Ya, itu lepas, dia cari-cari terus. Akhirnya kemudian sahabat lainnya mengatakan, wahai Khalid, hati-hati. Tebasan pedang itu tiap saat ingin menyerang kita. Apa kata Khalid? Saya mencari igal saya, ya, kepala togia saya, yaitu dia punya songkok. Nah, di situ ternyata ada rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang yang ditanamkan pada waktu itu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya semua kehidupan semuanya, itu fida lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian sampai kepada di masa Fatimiyah ini. Ini Fatimiyah ini abad ke-8. Oh iya. Tahun ke-800 itu di Mesir. Wah, perang salib pertama, kedua, ketiga, sampai kemudian sampai ke-7 terjadi peperangan yang luar biasa. Akhirnya semangat kaum muslim pada waktu itu melemah. Karena semangat kaum muslim pada waktu itu melemah, dicarikan cara. Salah satu cara yang paling utama pada waktu itu adalah bagaimana melakukan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oh iya. Di masa Fatimiyah ini, ya. Itu di masa Fatimiyah. Terutama di eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kemudian dikembangkan pada abad ke-12. Abad ke-12 itu Salahuddin Al-Ayyubi sampai membuat semacam sayembara. Ayo kita buat sayembara penulisan sejarah Nabi. Oh iya. Puisi-puisi, nazam-nazam, syair-syair. Akhirnya kemudian orang-orang Arab itu kan semangat kalau syair. Semangat bikin nazam. Wah, muncul lagi semangatnya. Dan kebetulan yang terbaik pada waktu itu adalah nazam yang dibuat oleh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji yang kita baca pada hari ini. Jadi itu adalah hasil seni sebenarnya itu. Hasil seni gubahan, tapi isinya luar biasa. Itu Barzanji itu dari awal sampai akhir itu dia gubah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumbernya dari hadis Nabi, ayat Al-Quran. Tidak ada satupun isi daripada nazam Barzanji itu, mulai dari awal, dari al-jannatu wa na'imuha sa'dul limaysalli sampai akhir itu, kecuali yaitu dia sumber-sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masya Iya, Allah. Masya Allah. Iya, Jadi iya. semangat kaum muslim pada waktu itu tumbuh kembali. Oh iya, 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 iya. Akhirnya semangat itu muncul, akhirnya dan alhamdulillah setelah muncul kembali Yerusalem kemudian kembali bisa direnggut. Oh begitu. Ya. Kemudian lanjut Pak Ustadz. Ya, munculnya semangat kaum muslimin kembali dengan adanya perayaan-perayaan yang sayembara-sayembara. Kemudian kita tahu perayaan saat ini kan mungkin agak berbeda ya Pak Ustadz ya, dengan yang pertama tadi itu di masa Fatimiyah. Bagaimana menurut Ustadz? Perbedaan-perbedaan itu ya itu saya rasa sesuatu yang apa namanya naluriah, itu wajar lah kalau ada perbedaan, karena ya antara generasi yang satu dengan generasi yang berikutnya ada tradisi, memaknainya. dari sistem ya. Ya, tapi apa namanya tujuannya tetap sama, yaitu cinta kepada Nabi, mengenalkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Ya. Iya. Jadi, tapi kalau perkembangan sistematika Maulid itu ya memang pasti ada perkembangan berbeda-beda. Kalau di masa Nabi orang bersyair, karena orang-orang Arab itu kan suka bersyair dan luar biasa syair-syairnya. Salawat-salawat yang kita baca itu, ya itu kan ada 3 macam. Ada memang salawat dari Nabi SAW. Ya, Nabi sendiri yang sampaikan ini bentuk salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada juga dari apa namanya Al-Quran. Nah, ada namanya juga salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tahiyat. Ada juga salawat yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada salawatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang panjang sekali. Jadi itu ada gabungan. Jadi salawat itu adalah gabungan antara puji-pujian kepada Nabi. Jadi dia puji-puji Nabi di situ. Wahai Nabi Muhammad yang apa namanya mukjizatnya melebihi mukjizatnya Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman bisa berjalan di atas angin, Nabi Muhammad bisa berjalan sampai di Sidratul Muntaha. Apabila Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan apa namanya yang mati, Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan kambing yang sudah dipotong-potong, sudah jadi kari, itu bisa hidup kembali dan berbicara. Nah itu kemudian digubah menjadi salawatnya Umar. Nah kemudian sekarang banyak lagi salawat yang dibuat oleh para ulama-ulama kita. Nah, termasuk di era Fatimiyah itu muncul banyak ragam salawat atau karya seni sebenarnya. Iya. Dan itu luar biasa karya seni. Jadi karya seni itu dibuat dalam bentuk syair yang indah. Kemudian alangkah bagusnya kalau kita punya suara-suara yang bagus juga. Jadi ini sebenarnya tujuannya syair seni ini dimunculkan supaya dilakukan. Dan ini kalau bisa generasi generasi Z ya, ini harus banyak aktif di sini. Jangan hanya generasi kolonial kayak kita ini yang aktif barasanji-barasanjian. Ini sebenarnya saya biasa agak sedikit merasa sedih. Itu kalau barasanji ya orang tua saja yang tampil. Betul. Ya padahal itu karya seni sebenarnya. Ya. Itu karya seni yang diharapkan oleh penciptanya Syekh Ja'far Al-Barzanji supaya dilakukan dengan indah, dengan suara yang indah, dengan nada yang merdu, supaya orang tertarik. Dan biasanya yang punya suara yang merdu itu kan ya anak-anak muda. Iya. Nah, coba ya kalau anak muda yang melakukan itu kan askal. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masya Allah. Tapi kalau orang tua, wah, suara sudah pas-pasan. Akhirnya karya seninya itu hilang. Iya, betul Pak Ustadz. Ya, jadi saya bukan mengkritik orang-orang tua, tidak. Karena memang itu juga ibadah, salawat. Tapi kalau bisa yang banyak tampil di situ, anak-anak muda kita ini, anak-anak kita ini yang suara-suaranya bagus. Coba kita hidupkan salawat-salawat. Betul. Ya,
Iya, berarti bagus ya memang kembali ke itu ya, ada lomba-lomba sebelum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Iya. Wasallam dilaksanakan ya Ustaz. Jadi kalau ada semarak Maulid ya itu bagian daripada apa yang diharapkan oleh generasi-generasi awal itu. Jadi sekarang ini ketika masuk bulan Maulid ada lomba-lomba marawis, itu kan Ya, salawat juga. Iya betul Ada Pak. lomba nasidahan, isinya juga salawat. Nasid itu kan salawat. Banyak di situ ya. Itu yang menjadi semangat awal. Nah, jadi perkembangannya ya, itu pasti ada perkembangan di awal-awal, kemudian sampai di masa Saladin Al-Ayyubi, kemudian masuk menyebar ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia ini sebenarnya dan Nusantara lah ya, termasuk Malaysia, Siam, itu adalah apa namanya orang-orang Islamnya kreatif sekali. Iya. Dan itu harus diakui dunia, diakui oleh dunia Islam. Ya, kreativitas masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini luar biasa. Apalagi kalau dikaitkan dengan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Islam masuk di Indonesia, di tanah Jawa, itu para wali-wali songo kita itu ya berkreasi dan kreativitasnya luar biasa. Betul. Iya. Masuk di Sulawesi juga seperti itu. Iya, Hasilnya juga luar biasa. Iya betul Pak. Menyinggung soal peringatan Maulid di Sulawesi Pak Ustadz ya, khususnya di Sulawesi Barat. Kita ini masyarakat Sulawesi Barat ya tentu bangga dengan adanya peringatan Maulid yang disambut dengan antusiasme di berbagai daerah, misalnya di Salabose Pak Ustadz ya. Bukan hanya masyarakat di situ saja yang merayakan, bahkan dari daerah-daerah luar datang berkunjung di situ menyaksikan, bahkan melebihi ramainya dengan hari raya begitu. Iya, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga dengan di daerah Balanipa, Pambusuan, itu disemarakan dengan Tomesawe. Diawali dengan penamatan dulu ya Pak Ustadz ya, penamatan ini Al-Quran ya, hatamkan Al-Quran, kemudian naik kuda dan diarak oleh masyarakat sampai memacetkan jalan begitu Pak Ustadz. Tapi ini termasuk karya seni juga atau bagaimana itu Pak Ustadz? Ya inilah bentuk kreativitas ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama Mandar ini seniman sebenarnya. Jadi seniman. Jadi guru para anak gruta dulu itu, ya itu sebenarnya kebingungan. Ya dalam menanamkan cinta ini kepada para umat-umat yang ada di Mandar ini. Ya, bagaimana caranya supaya orang yang ada di Majene, Mamuju, di Polmas ini cinta kepada Nabi SAW. Kalau mereka kan sudah pasti cinta. Betul. Nggak usah ditanya. Iya betul. Ya, Barazanji ya mereka tahu artinya. Ya, kita ini seperti apa? Jadi dibuatlah semacam kreasi-kreasi, apalagi kalau di bulan Maulid, bagaimana caranya supaya orang yang ada di Mandar ini cinta kepada Nabi dengan cara yang sederhana. Ya, cara yang sederhana. Jadi ungkapan cinta itu ini harus disampaikan, itu tidak membuat kita musyrik. Iya, betul. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang yang mencintai Nabi itu bentuk kemusyrikan, ya itu jelas-jelas apa namanya melanggar atau bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kita mengatakan ya mayyutillah, siapa yang ingin taat kepada Allah, siapa yang ingin yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia harus mencintai Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada Rasulullah SAW ini wajib hukumnya, wajib. Beda dengan cinta kepada seseorang, manusia juga kita harus mencintai siapapun dia kan. Tapi cinta kepada Nabi ini wajib, tidak boleh tidak. Cinta kepada kendaraan kan ya harus dibatasi, ada mobil, ada cinta kepada suami boleh, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Rasul. Hanya Umar pernah ditanya, wahai Umar, siapakah orang yang paling kamu cintai? Jawab jujur. Umar dengan jujur mengatakan ya bapak saya, orang tua saya. Orang Arab itu kan paling suka dengan leluhurnya kan. Sampai disebut Bani Adi dan lain sebagainya.
Jadi orang Arab itu kalau sudah menyebut bapaknya, ibunya itu tidak pernah berhenti, saking bangganya. Ya, dia sebutkan sampai ke nasab Quraisy. Akhirnya Nabi mengatakan, la, kamu belum beriman. Kamu belum dikatakan orang beriman. Iya. Ya, akhirnya kemudian Umar pusing. Kalau begitu anak saya. Dia rubah jawabannya. Akhirnya apa jawaban Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwaladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kalian sampai saya, kata Nabi ini, lebih kamu cintai dibanding cintamu kepada orang tuamu, anakmu, termasuk suami dan istri kita, dan manusia secara keseluruhan. Bahkan para ulama-ulama hadis itu menafsirkan bukan cuma itu, semua barang-barang pun juga. Kita harus lebih dahulukan cinta kepada Nabi dibanding semua ini. Semuanya. Inilah yang membuat bingung para ulama kita, Ananggeruta. Jadi Ananggeruta itu memikirkan cara. Bagaimana caranya umat yang ada di Mandar ini cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibuatlah semacam acara-acara seperti Maulid. Ya, jadi di Maulid ini penuh simbolitas. Iya, betul. Simbolitas, dan itu semuanya mengarahkan cinta kepada Nabi dan bagaimana mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba ya kita mulai dari Salabose. Iya. Ya, karena ya ini kan ya Salabose ini sudah menjadi simbol perayaan Maulid di Tanah Mandar. Bahkan ada yang mengatakan dulu ya tidak boleh ada perayaan Maulid mendahului Salabose. Ya, walaupun mungkin sekarang ini ya sudah mulai juga ada di hari yang sama, tapi tetap saja peringatan Maulid Salabose itu adalah simbolitas peringatan Maulid di Tanah Mandar. Jadi di peringatan Maulid Salabose ini kan ya banyak sekali di situ simbol-simbol. Ada kemudian pasti ada songkol lah. Iya, betul. Iya. Dan songkol itu kan juga kenapa mesti ada pada bulan Maulid, itu maknanya luar biasa. Itu memaknakan bahwa kita harus memberkatkan persaudaraan. Iya. Songkol itu kan ya menyatu. Iya, betul, Pak. Iya. Bahkan ada warna hitam. Ada warnanya lagi. Ada merah, warna merah, apa semua. Dan itulah simbol dari Rasulullah SAW. Selalu mau menyatukan umat. Iya. Muhajirin saja itu kan sudah yang ada di Makkah sudah beberapa suku dia satukan. Ada suku Bani Adi, ada Bani Hashim dan lain sebagainya. Nabi satukan. Tiba di Madinah, di sana ada suku Aus, ada Khazraj, ada orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Mustalik. Nabi selalu satukan itu. Jadi Nabi itu simbolitas pemersatu. Betul. Iya, luar biasa. Nabi juga itu kan ya dalam berkeluarga kan ya ada 9 istrinya ya. Dan Nabi itu orang yang amat sangat mampu menyatukan istri-istrinya ini. Simbol pemersatu. Dalam makanan-makanan yang disajikan di Maulid itu kan ya itu biasanya ada atupe, atupe Nabi. Nabi itu ya atupe Nabi itu kecil ya, paling kecil di antara atupe-atupe yang lain. Ini simbolitas bahwa Nabi itu walaupun dia pemimpin, tapi selalu kalau mau mendapatkan bagian yang terkecil sajalah, saya mau banyak. Ya. Kalau dalam ganimah ya cukup 1/5 saja. Bagian. Sepertilah Nabi. Itu disimbolkan dalam makanan-makanan. Kalau telur, betul. Itu persatuannya bulat. Ya, ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalam yang kuning. Itu simbolitas bahwa kita akan melewati alam arwah, kemudian alam syahadah, nanti alam akhirat. Jadi luar biasa apa yang ditampilkan oleh ulama-ulama kita ini memikirkan cara mengenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita ini. Betul. Akhirnya kemudian ya anak-anak kita yang khatam Al-Quran biasanya memang di bulan Maulid. Bulan Maulid. Ya, itu memang diambil momentum di situ. Ya, karena ya ini adalah hari Lebaran kita juga. Jadi itu kemudian dibuat simbolisasi lagi, mengenalkan Nabi SAW kepada anak-anak kita. Ya, ketika tamat mereka pakai pakaian Arab ya. Iya, betul. Itu untuk mengenalkan Nabi SAW pakaiannya seperti ini, pakai jalabiyah,
pakai songkok, Songkok, ya. apa namanya songkok putih ya, ada surban. Surban. Nah, kemudian naik di atas kuda yang dihiasi, dihiasi. Ini kan sebenarnya ada akulturasi antara budaya lokal yang memang sudah ada yang diislamisasi. Jadi itulah hebatnya, pintarnya ulama-ulama kita dulu. Jadi itu semua budaya-budaya yang sudah ada yang baik, ya, budaya naik kuda, misawe, ya misawe itu sebenarnya dulu kan hanya untuk orang-orang bangsawan ya awalnya. Nah, kemudian diakulturasi dalam nilai-nilai budaya Islam. Seperti itu ya Ustaz ya. Menarik sekali Ustaz. Terus cuma saya ingin kembali ke makanan ini, khususnya songkol itu Ustaz. Jadi tadi katanya ini simbol pemersatu. Apakah itu aliran putih, hitam dan merah itu disatukan ya? Terserah warnanya. Ya. Telurnya juga seperti itu, mau yang merah, mau yang kuning. Telurnya diwarna-warnai juga sebelumnya Pak Ustaz. Sebelum ada kertas ya, sebelum ada modifikasi penggunaan kertas dibungkus itu memang dulu diwarnai dulu Pak Ustaz ya, diwarnai. Ditusuk ya. Iya, baru ditusuk. Sekarang kan sudah tidak ditusuk lagi. Iya betul. Pertimbangan. Iya, semakin ke depan kreasinya semakin itu. Iya. Kreativitas kita harus berkembang. Masa kita kalah dengan ulama-ulama kita dulu kan? Iya betul. Kreativitasnya. Jadi memang berbeda-beda ya antara, bisa saja mungkin di Mandar ini berbeda dengan di daerah yang lain, daerah Bugis, daerah Makassar. Di Makassar juga ada moduk lompua kan. Di Jawa ada gerebek mulut namanya. Iya. Ya, jadi gerebek mulut orang untuk mencari keberkahan di situ. Kalau di sini ya kita khusus berbicara untuk Mandar ini. Mandar saja ini berbeda-beda. Iya betul. Antara satu tempat dengan yang lain. Di Mamuju, di Majene, Polewali ya. Itu juga ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan maulid ini. Saya pernah maulid di daerah. Itu bersamaan dengan musim buah ya. Nah, jadi ya langsat saja yang kita makan. Ya. Artinya apa? Ya buah-buah ini pun juga sebenarnya bersyukur kepada Allah, itu kan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika warnanya hijau ya siram, kemudian menguning itu tasbihnya ya tolong petik saya. Dibaca dengan salawat. Ya betul. Ya, jadi salawat kemudian dipadukan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dikreasi ya menjadi sebuah peringatan maulid yang indah. Jadi kalau orang-orang tua kita itu sementara masak itu tidak pernah berhenti salawat sambil masak nasi, masak bikin songkol. Ya, itu salawat terus. Makanya biasanya ketika sudah mulai acara ditanya, kenapa anda mendengarkan ceramah maulid? Kenapa sibuk-sibuk membagi saja? Dia bilang ya dari tadi saya sudah salawatan sejak masak. Ya memang seperti itulah. Jadi cinta kepada Nabi ini ditanamkan para ulama-ulama kita luar biasa. Dan tadi ya ungkapan cinta itu tidak membuat kita musyrik. Aisyah itu ketika Rasulullah wafat, itu kan kuburannya Rasulullah kan di samping kamar Nabi, kamar Aisyah. Ya. Nah, jadi tiap malam itu dia peluk makamnya Nabi SAW. Ya. Itu ungkapan cinta. Makanya ada orang mengatakan seandainya memeluk makam Nabi itu membuat musyrik, maka Aisyah lah yang pertama musyrik. Betul. Ya, artinya dia peluk itu ya pertanda cintanya kepada Rasulullah SAW. Iya. Bahkan dulu Syekh Mutawalli Sa'rawi itu tahun 7 bulan pergi ke Madinah. Nah, dia mau ziarah makam Nabi SAW. Kan tidak bisa masuk. Iya. Dia hanya bisa di depan makam Nabi. Di situ ada pagar-pagar. Ya, pagar itu kemudian dia peluk, kemudian dia cium. Ada polisi di situ. Nah, polisi itu mengatakan, wahai ya Syekh, ini musyrik, ini bid'ah. Akhirnya kemudian Syekh Mutawalli Sa'rawi dia peluk polisi tersebut, kemudian dia cium kepalanya.
Orang Arab itu kan kalau dicium kepalanya kan gembira ya. Oleh kalau dipeluk sesama laki-laki maksudnya, perempuan dengan perempuan ya, itu gembira. Akhirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, apakah ini juga musyrik? Nah, polisi mengatakan tidak. Wah, kalau ini tidak musyrik, lebih-lebih kepada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Saya ini seandainya kamu izinkan, saya kan masuk ke dalam, tapi kan kamu tidak izinkan. Jadi saya tidak mencintai pagar ini, tidak. Saya tidak mencintai ini pagar, tapi saya mencintai orang yang ada di balik pagar. Saya tidak jatuh cinta sama pagar ini. Ya, kan ada kisahnya itu Qais Laila kan? Tahu Laila wa Majnunu. Majnun ini ingin bertemu dengan kekasihnya yang bernama Laila, cuma tidak bisa, dilarang. Akhirnya kemudian ya sudah, dia berada di samping kamarnya Laila, tembok pagarnya, dia peluk pagar itu. Orang kemudian mengatakan, kamu ini bukan cuma gila lagi, kamu ini musyrik. Wahai Majnun, ya, kenapa kamu bisa peluk-peluk itu tembok? Dia katakan, saya tidak mencintai ini tembok. Tembok ini saya tidak suka, tapi yang saya suka adalah orang yang ada di balik tembok. Kenapa ungkapan cinta itu tidak membuat kita musyrik? Hanya memang ada cara-cara yang harus kita perbaiki. Betul. Sampai karena saking cintanya, bucinnya, hal-hal yang haram pun juga dilakukan. Ya misalnya gitu. Saking cintanya kepada anak ya, yang haram pun dilakukan. Cintanya kepada seseorang misalnya, laki-laki atau seorang perempuan ya, padahal orang tersebut yang dicintai ya sudah punya pasangan, wah ya tidak boleh lagi, sudah haram kan. Iya, betul Mas. Cintanya sudah harus diubah dalam bentuk yang lain. Jadi cinta kepada Rasul ini ya oleh anak guru kita itu luar biasa, dan itu diarahkan dalam bentuk pelaksanaan Maulid Rasulullah. Bukan cuma di bulan Maulid saja sebenarnya. Bahkan tiap Jumat sebenarnya. Ya, di daerah Mandar kita ini tiap malam itu kita barazanjian. Itu kan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini tidak boleh lepas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh lepas. Dalam kondisi apapun. Ya, menjelang sebelum kawin, ada acara kawinan ya. Iya. Itu kan biasanya kita panggil penang guru, kita salawatan, barazanji. Kenapa? Karena jangan sampai cinta kita kepada suami kita lebih tinggi dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus lebih dulu nak. Jadi diawali. Selesai ijab kabul, ada orang teriak sallallahu Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, salawat dulu, jangan gembira. Gembira silakan. Tapi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena gara-gara Nabi kita kawin. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak kawin. Kawin ini kan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ya. Jadi kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika anak kita lahir, itu belum lahir, masih 7 bulanan, itu sudah dibuatkan acara-acara. Panggil lagi nang guru, barazanji lagi. Cuma itulah tadi yang saya katakan ya, seharusnya ada juga anak-anak muda yang dipanggil yang suaranya bagus itu, ya supaya lebih terasa nilai sendinya itu barazanji. Kemudian nanti anaknya lahir. Dikasih lagi namanya siapa ya, Muhammad, siapa? Ahmad, Mahmud. Tapi ini kayaknya sudah jarang Aisyah. Jarang sekarang kayaknya nih. Saya di TPA saya itu saya periksa nama-namanya, tidak ada lagi yang bernama Muhammad Amin. Tidak ada lagi namanya Siti Aisyah, jarang. Tidak ada lagi yang namanya Kamaruddin, Hasanuddin, tidak ada lagi, jarang. Nama anak-anak sekarang itu saya lihat sudah gabungan ya, tidak tahu kreasi. Tapi intinya kecintaan kepada Nabi ini adalah bentuk pemberian nama Muhammad. Ya, kalau nama kita Muhammad itu luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pasti kenal kita karena nama kita Muhammad. Kalau nama kita misalnya Adam atau 25 Nabi itu ada kemungkinan belum tentu dia Muslim, bisa saja mungkin beragama Yahudi, beragama Kristen. Karena 3 agama samawi ini yang menggunakan semua nama-nama Nabi. Tapi kalau Muhammad, itu hanya khusus untuk orang Islam. Iya betul. Iya. Nama ya. Iya. Iya baik Ustadz.
Ini semakin dibahas semakin menarik ya Ustaz ya. Khususnya apa namanya tadi itu sebelum menikah, sebelum menikah, Sebelum menikah, sesudah menikah, bahkan ya, bahkan setelah sebelum meninggal lahir, sekalipun masih dilantunkan barsanji. Ya, salawat ya, salawat sebenarnya di situ intinya kan. Jadi intinya Pak Ustadz menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh lepas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas kita, dalam apa namanya minum pun juga ya kita usahakan baca alhamdulillah sekaligus salawat. Titero, iya betul. Jatuh, itu kan orang juga terkadang baca salawat. Salawat, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, terkadang karena terlalu panjang, Hamai Muhammad Rasulullah. Itu ungkapan itu ya Ustaz ya. Di waktu gempa bumi tahun 2020 saya ingat sekali, banyak orang teriak-teriak, Hamai. Kan? Saya berpikir seandainya orang ini ketika mengucapkan kalimat itu dan meninggal saat itu, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sempat bersalawat. Ya. Karena salat itu kan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang bukan sederhana, itu memang doa. Ya. Jadi ditanamkan dalam hal-hal yang sederhana. Yang pas tanda kita kemarin itu kan luar biasa Pak. Itu simbolitas heroisme orang-orang Mandar mengarungi lautan tanpa apa namanya, tanpa bahkan mesin tanpa ya, pelampung ya, iya, mengandalkan arah angin. Itu ternyata ya kalau ditanya ya apa simbolitas dari sande ini, itu simbol-simbol Nabi di situ. Yang di depan itu adalah simbolitas Nabi Nuh alaihissalam. Ya karena Nabi Nuh dia katakan inilah pemilik perahu kita. Kemudian yang di belakang itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Barang-barang dapat ikan itu disimpan di situ. Nah, karena Nabi Sulaiman itu Nabi terkaya. Kemudian tiang yang naik itu simbolitas Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada angin kencang semuanya berkumpul di tengah, peluk sama apa namanya tiang itu, dengan keyakinan bahwa kita insya Allah tidak akan pernah celaka selama itu apabila kita terus bersama dengan Nabi SAW. Jadi sambil berpelukan mereka bersalawat. Ya, jadi dalam kondisi paling kritis dengan laut, angin badai itu mereka ingat Rasulullah SAW. Iya. Baik Ustadz, ini karena kita dibatasi waktu, pertanyaan pamungkas saya ini Pak Ustadz. Ya, jadi dalam perspektif sejarah kebudayaan Islam di Nusantara ini sejauh mana memengaruhi penyiaran agama Islam, Ustaz? Melalui Maulid Nabi tentunya ya. Jadi Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu medium yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah di Nusantara ini. Kalau Wali Songo itu sudah luar biasa. Itu dengan 9 wali itu di tiap acara-acara Maulid. Kemudian ya di Yogyakarta ada namanya Grebek Mulut ya. Itu juga apa namanya kreasi dari wali-wali Songo ini. Itu kemudian mengenalkan Islam, mengenalkan ajaran Nabi Muhammad SAW melalui acara-acara tersebut. Ya. Dan itu betul-betul sampai kepada masyarakat. Ya. Saya ambil contoh ya di Madura itu banyak orang tua. Ya, sudah tua, umurnya sudah 70-80 tahun. Itu mereka apa namanya pekerjaannya pungut sampah tanpa dibayar. Di masjid-masjid di sana itu bersih. Bersih, nggak perlu bayar cleaning ya. Iya. Nah, ketika ditanya kenapa ingin menjadi tukang cleaning apa semuanya, dia bilang ya tiap daun yang jatuh ini kami bacakan salawat. Nah, daun yang jatuh itu diambil, dia bersihkan, jadi semakin banyak daun yang jatuh itu semakin banyak salawatnya. Nah, itu tiap zuhur asar itu mereka lakukan. Jadi ya ini memengaruhi
Ya, termasuk berpengaruh kepada ekonomi ya. Iya. Karena masjid akhirnya tidak perlu bayar cleaning. Masjid akan bersih terus. Nah, kemudian semangat kerjanya orang tua ini juga luar biasa. Habis dari itu ya pergi ke tempat kerjanya lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana mengenalkan sejarahnya Nabi SAW ini kepada umat Islam lewat maulid. Karena memang jarang kita kumpul-kumpul ya, kecuali di acara maulid, itu jarang sekali. Di lewat maulid inilah penyampaian dakwah-dakwah itu luar biasa. Ya, termasuk saya juga ya lewat maulid inilah yang merupakan medium untuk mengenalkan Nabi SAW itu seperti ini. Karena jarang, susah sekali mengenalkan Nabi SAW lewat pengajian itu kan biasa terbatas. Tapi kalau di maulid ya biasa mediumnya lebih luas. Bahkan kemarin ada maulid di Mamasa. Wah, ternyata saudara-saudara kita yang di luar Islam ya itu juga ikut dalam peringatan tersebut ya, di Toraja ya, ikut dalam peringatan maulid ya. Jadi kami sampaikan tentang bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu kan ya harus ditahu ya, dia itu kan pribadi yang komplit sekali dan teladan ya, apanya ya yang tidak ada pada Nabi. Iya betul. Kalau kita ini seorang anak ya, Nabi pernah juga menjadi anak kecil kan. Nah, kalau kita menjadi bapak, Nabi juga sudah menjadi bapak, ada anaknya. Kalau kita ini seorang petani, Nabi juga petani. Kita ini seorang pedagang, lebih Nabi seorang pedagang. Iya, seorang pedagang. Bagaimana cara berdagangnya Nabi itu wah luar biasa. Dan ya kita bisa mencontohi dakwahnya Nabi ya, tidak akan ada taipan-taipan itu kan. Kita akan kuasai ekonomi. Nah, sebenarnya kita ikuti gaya dagangnya Nabi. Kalau kita ini seorang panglima perang, nah, Nabi juga panglima perang. Nah, kalau kita seorang ASN, aparatur sipil negara, ya Nabi juga sebenarnya ASN juga. Ya kan gajinya kan dari Baitul Mal, dari Ghanimah. Nabi kan tidak bekerja lagi ketika jadi kepala negara, tidak berdagang lagi, tidak ada waktunya berdagang, tidak ada waktunya bertani, jadi digaji dari kas negara. Hasil kas. Berarti Nabi juga adalah ASN, tapi ASN yang sangat melayani 24 jam waktunya untuk masyarakat. Masya Allah. Tapi dari sisi itu ada juga sisi yang tidak boleh dilupakan. Ada sisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya khusus untuk Nabi. Tapi ini tidak banyak. Ada yang sifatnya diteladani dan ini yang banyak. Wajib diikuti. Ada yang sifatnya budaya, boleh diikuti bisa tidak. Yang khusus kepada Nabi itu misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib salat duha. Kalau ada yang mau mewajibkan dirinya salat duha, tidak apa-apa. Tapi cukup kamu yang punya prinsip seperti itu. Nabi wajib salat duha, kalau Nabi lupa dia ganti, dia qada. Nabi wajib salat tahajud, salat witir itu wajib. Nabi wajib hukumnya berkurban itu wajib bagi Nabi. Kalau kita ini sunnah. Nabi boleh kawin di atas 4 orang, kita tidak boleh. Ya itu khusus kepada Nabi. Nabi, itu ada yang sifatnya khusus. Kemudian ada yang sifatnya banyak, bisa diteladani dan inilah yang paling banyak bisa diteladani dari Nabi SAW. Nabi pemimpin, kita pemimpin, Nabi juga pemimpin. Dan Nabi itu dikader sejak bayi sampai usia 40 tahun menjadi pemimpin. Kaderannya luar biasa. Belum lahir sudah yatim. Usia 6 tahun sudah piatu. Jadi sudah yatim piatu, meninggal kakeknya 8 tahun. Kemudian piara kambing. Itu kan proses pengkaderan itu kalau piara kambing ya. Iya. Dulunya domba ya. Kalau orang piara ayam ya gampang saja dikandangin. Tapi kalau kambing wah butuh kesabaran, butuh ketekunan. Dan tidak ada nabi, mamin nabi larul ganam, tidak ada nabi kecuali pernah dididik untuk memelihara kambing. Termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Adam, semua itu piara kambing sebagai bentuk pengkaderan. Kemudian yang terakhir ada yang sifatnya budaya. Boleh diikuti, boleh tidak. Contohnya seperti apa itu? Banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan orang Arab.
Jadi berbahasa Arab. Nah, kalau kita katakan tidak sah Islamnya seseorang kalau tidak berbahasa Arab, oh, kita sudah. Jadi itu tidak. Jadi boleh diikuti bisa tidak. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, berarti cinta kepada Nabi. Nah, Nabi SAW itu ada teman saya namanya Abdul Zulfikar itu membuat 160 kebiasaan Nabi. Nabi bercela, Nabi pakai tongkat. Ya, jadi kalau ada yang mau pakai tongkat silakan. Tapi ya kalau masih muda-muda begini ya. Nabi SAW pakaiannya pakaian Arab ya. Iya, betul. Arab. Apakah kita harus ikuti itu ya? Bisa, silakan. Kalau diikuti dapat pahala insyaallah. Karena cinta pada Nabi, tapi tidak boleh diwajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mutalaki, ya, berjenggot ya, jenggotnya tidak lebat. Ya, itu banyak apa namanya? Yang sifatnya budaya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makanannya. Iya. Ya, makanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya kurma. Jadi ya biar dua jari ya bisa ya, habis itu 3 jari ya. Kalau kita ini orang Indonesia, Ramadan itu kan makanannya kan tidak sah kalau tidak ada sayurnya. Iya. Kalau pakai ini tangan ya sudah. Nah, jadi itu budaya ini juga banyak. Luar biasa sekali ilmunya Pak Ustadz ya. Jadi statement closing mungkin Pak Ustadz terkait dengan kita kan sudah panjang lebar mengkaji asal muasal atau historis munculnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak Ustadz juga sudah mengupas apa yang perlu diteladani. Jadi apa yang dikopi di situ ya, kopi teladan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus statement closing untuk generasi kita ini Pak Ustadz, mulai dari milenial sampai generasi Z, apa yang harus diingat dan perlu dilakukan oleh generasi kita selanjutnya terkait dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Iya, jadi momentum Maulid ini mungkin kami perlu menyampaikan ya, ini jangan lagi ada semacam perbedaan pendapat di kalangan kita. Ini memang khilafiyah, tapi ini karena sudah terlalu panjang, terlalu lama, ya menjadi lagu lama kalau selalu diangkat masalah khilafiyahnya. Ini sudah kita kembali bagaimana para ulama-ulama kita dulu merancang acara Maulid ini sehingga betul-betul masuk ke maknanya, menyemangati kaum muslimin untuk kemudian bangkit kembali. Jadi budaya-budaya yang jangan terlalu diidentikan Maulid ini dengan marrab patallo misalnya, dengan teknis dan seperti itu. Jangan sampai acara Maulid ini misalnya membuat orang tidak sholat duhur. Karena sampai Maulid sampai duhur orang tidak melaksanakan. Kemudian masjid kotor ketika selesai acara Maulid. Itu yang hal-hal seperti itu teknis, walaupun teknis tapi perlu kita pikirkan sehingga tidak merusak kemuliaan dari Maulid yang kita laksanakan itu. Kemudian yang kedua, karena Maulid ini juga adalah produk, di dalamnya ada produk seni, ya budaya, ada unsur-unsur keindahan dalamnya, syair-syair dalamnya, ya kita libatkan anak-anak kita, ya yang punya suara bagus silakan bernazam, bersyair, buat lagu, ya salawatan-salawatan sehingga semakin menyemarakan Maulid. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Maulid ini kembali ke sejarah awal itu karena semangat kaum muslimin dalam beribadah, berjihad pada waktu itu lemah. Dan ini kayaknya terjadi saat ini. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Ya, itu kan awalnya kan ini flashback sejarah sebenarnya. Dulu karena Salahuddin Al-Ayyubi abad ke-12 itu melihat semangatnya kaum muslimin ini untuk merebut Yerusalem, Baitul Maqdis itu lemah sampai ke titik terendah. Akhirnya untuk menyemangati mereka ya, lewat acara-acara Maulid ini meningkatkan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan ini sekarang yang sedang terjadi. Saudara-saudara kita di Gaza, ya ini sampai sekarang belum bisa merasakan kemerdekaannya. Jadi tumbuhkan kecintaan itu ya lewat
Maulid ini, tumbuhkan semangat itu, ya semangat kebersamaan, sehingga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di manapun juga, khususnya ada di Gaza, bisa meraih kemerdekaannya dengan kecintaan kepada Nabi SAW, meneladani Rasulullah SAW, semangat-semangatnya, dan juga para penerusnya atau ahli warisnya dari para ulama. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak ilmunya pagi hari ini Pak Ustadz, luar biasa sekali. Semoga ini bisa tersiar kepada generasi kita, generasi milenial, generasi Z ya, Gen Z. Iya, jadi bukan hanya sekedar acara-acara marapatal loh, bukan hanya sekedar menampilkan kreasi-kreasi, tapi ada sesuatu yang ada di balik itu, bagaimana menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana kita meneladani sifat-sifat beliau sehingga kaum di luar muslim pun memberikan julukan kepada beliau itu Al-Amin. Nah, itu barangkali ya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini di podcast si Pak Karewa, dan jangan bosan-bosan untuk hadir kembali. Baik sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Sampai berjumpa kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.